Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai proyek algoritma yang berjudul Aplikasi Jaringan Transportasi Kota. Sebelum itu, perkenalkan kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gal Gumlar dengan NIM J0403 221017. Perkenalkan, nama saya Farel Azki Masudi dengan NIM J0410322118. Perkenalkan, saya Muhammad Jordi Septian dengan NIM J0403-221020. Perkenalkan, saya Nuriski Taulia Hanifah dengan NIM J0403221001. Kan saya Ziva dengan 0403211003. Selanjutnya akan dilanjutkan latar belakang. Latar belakang dibuatnya aplikasi jaringan transportasi kota ini adalah untuk bergantungnya pada tujuan dan kebutuhan spesifik dari aplikasi itu sendiri. Latar belakang dibuat aplikasi jaringan transportasi kota menggunakan algoritma Python ini yaitu untuk meningkatkan mobilitas dan efisiensi. Maka dari itu dibuatlah sistem yang cerdas dan terintegrasi. Aplikasi jaringan transportasi kota ini dapat mengatur diatur rute lebih efisien dan juga algoritma dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat menghitung rute tercepat dan rute terpendek antara dua lokasi dalam jaringan transportasi kota tersebut. Untuk tujuannya itu sendiri, itu untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi jaringan transportasi kota menggunakan algoritma Dijkstra dalam bahasa pemrograman Python untuk memperlihatkan bagaimana algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk mencari rute terpendek antara dua lokasi di dalam jaringan transportasi kota, serta menyediakan petunjuk langkah demi langkah bagi pengguna dalam mencapai tujuan mereka dengan efisien. Di sini kami menggunakan 3 tools. Yang pertama yaitu Visual Studio Code, kemudian Python ID, dan yang terakhir Draw.io. Untuk our prosesnya, pada hari pertama kami melakukan diskusi. Kemudian hari kedua kami pembagian tugas. Dan hari ketiga development, dan hari keempat testing dan demo. Baik, selanjutnya mengenai konsep struktur data yang kami gunakan dalam proyek kali ini. Yang pertama ada graf dan vertex saling berkaitan. Graf sendiri ialah metode pemetaan data dengan memberikan informasi pada kumpulan titik node yang dihubungkan dengan segmen garis. Titik atau node tersebut disebut vertex. Next slide. Sedangkan segmen garis disebut dengan ruas atau edges. Kemudian, algoritma yang kita pakai di sini adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua vertex dalam graf. Algoritma ini bekerja dengan membuat pohon jalur terpendek dari vertex awal ke semua vertex lainnya. Pada setiap langkah, kita memilih vertex dengan jalur terpendek yang belum termasuk dalam pohon jalur terpendek, lalu memperbarui jalur terpendek ke vertex-vertex lainnya. Lalu selanjutnya untuk demo aplikasinya. Berikut ini adalah demo dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi jaringan transportasi kota. Seperti yang telah dilihat, di sini kami menggunakan metode algoritma Dijkstra, yaitu. Nah, pertama-tama di sini sudah kami siapkan bagian petanya, vertex dan juga edge, berdasarkan pada peta dari lalu lintas arah yang sudah disiapkan di bawah. Nah, dari sini kami mengimplementasikan dalam bentuk graf sehingga menjadi seperti ini. Nah, berikut ini adalah bagian graf yang sudah kami buat dari peta lalu lintas sebelumnya. Di sini kami jenis graf yang undirected dan juga graf yang berbobot. Nah, berdasarkan bobot ini nanti dicari bobot mana yang paling rendah agar dicari rute yang paling
cepat atau pendek. Nah, di sini kami di sini sebagai user, misalnya ingin pergi, misalnya di sini saya pertama-tama ada tujuan misalnya di kebun raya misalnya. Di sini tinggal ditulis kebun raya saja. Dan kemana tujuannya? Misalnya tujuannya adalah mau ke stasiun Bogor. Nah, di sini langsung oleh aplikasinya, oleh algoritma Digiskra-nya akan ditampilkan langsung rute. Misalnya dari kebun raya ke Bogor ke stasiun tuh lewat mana aja. Jadi di sini kalau berdasarkan aplikasinya, saya dari kebun raya, maka langsung menuju ke Bogor Trade Mall. Nanti nanti ada pertigaan bagian SMA 1 dan juga Balai Kota, maka langsung belok ke arah stasiun Bogornya. Nah, bisa kita lihat dalam grafnya. Di sini tadi kita berada bagian kebun raya dan tadi tujuannya adalah mau ke stasiun Bogor. Nah, di sini nih harusnya. Tapi malah hilang. Nah, dari kebun raya tadi sesuai aplikasi yang ditampilkan oleh aplikasi, pertama-tama kita akan ke Bogor Trade Mall dulu. Dari Bogor Trade Mall, maka kita akan langsung ke SMP atau SMA 1 Negeri Bogor. Nah, dari Negeri Bogor ini kita langsung belok saja ke arah kiri di bagian pertigaan, maka akan langsung sampai ke stasiun Bogor. Nah, jadi misalnya kita coba untuk kedua kalinya. Misalnya saya ada di Bogor Trade Mall. Dan misalnya mau ke Air Mancur. Nah, dari aplikasi pun langsung tunjukkan nih, kita ada di Bogor Trade Mall atau BTM, maka kita langsung aja menuju ke SMP atau SMA 1 Negeri Bogor. Nanti akan langsung melewati Balai Kota, lalu melewati Istana Bogor. Nanti kita langsung melewati Hotel Salak. Lalu dari Hotel Salak nanti kita akan melewati Regina Pacis dan akhirnya sampai di Air Mancur. Dan jaraknya pun sekitar 3,6 km. Nah, kalau dilihat dari grafnya, ini misalnya kita dari Bogor Trade Mall. Dari Bogor Trade Mall tadi kita langsung diarahkan ke SMP atau SMA Negeri Bogor, langsung ke Balai Kota. Karena jaraknya lebih dekat ke arah istana, jadi langsung diarahkan ke istana, baru ke Hotel Salak. Udah gitu, walaupun sebenarnya Hotel Salak sama Balai Kota ini di real life-nya itu emang dekat, tetanggaan. Jadi mungkin nggak masalah. Jadi pas sudah melewati Hotel Salak, maka langsung kita melewati Regina Pacis dan akhirnya sampai ke Air Mancur. Dan ini sesuai dan bisa dibilang tepat sesuai dengan graf dan juga aplikasi yang ditujukan. Jadi mungkin itu saja bagian demo aplikasi yang bisa kami sampaikan. Dan selanjutnya untuk kesimpulan langsung saya serahkan kepada Asa Yuzifa. Baiklah, bagian kesimpulan dari proyek yang kami buat adalah berdasarkan hasil dari perancangan aplikasi jaringan transportasi menggunakan algoritma Dijkstra Python ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana sebuah algoritma Python dapat mencari rute terpendek dan rute terdekat dari sebuah lokasi yang kita tuju. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dan hanya itu yang dapat kami sampaikan dari proyek yang kami buat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.